Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Yang tadi kita bahas tentang konsep dasar pemrograman, kemudian tentang bahasa pemrograman itu sendiri, kemudian kita harus dari mana memulai untuk belajar bahasa pemrograman. Sekarang kita akan lanjut tentang ada satu pemrograman yang harus kita kenali, dan itu memang membutuhkan bukan pihak ketiga, tapi apa namanya, server. Jadi membutuhkan server. Pemrograman tentang pemrograman server side. Jadi pemrograman yang ada di sisi server. Jadi kita membutuhkan sebuah alat yang dinamakan server. Ya, kalau yang tadi banyak program disebutkan di sini, Python, kemudian JavaScript, Java, C Sharp, Rust, Swift, Golang, dan lain sebagainya. Terutama PHP tidak ya, karena si PHP ini nanti masuk ke yang sisi server. Itu semua bisa kita jalankan atau kita install di komputer kita sendiri ya, dengan adanya compiler. Tetapi untuk bahasa pemrograman yang bersifatnya server side itu memerlukan server, di mana server pada dasarnya sebuah mesin untuk server melayani. Jadi nanti sisi klien, jadi ada dua sisi klien dan juga sisi server, makanya disebut client server. Jadi dari klien akan meminta pelayanan kepada sisi server, apakah sebuah file ini ada di sisi server atau apakah kita boleh mengakses satu file ini di sisi server. Nah, maka nanti ada respon dari si server tersebut, boleh atau tidak, ada atau tidak. Server akan memberikan jawabannya. Lah, server ini bentuknya bisa satu fisik tersendiri, ataupun kalau kita hanya sebagai pembelajar, kita bisa menggunakan server lokal yang kita install juga di komputer kita. Jadi seolah-olah komputer kita itu terhubung ke server di luar. Jadi kita menggunakan namanya local host. Untuk program atau instalasi server kita tidak bahas di sini, tapi kita akan membahas tentang apa itu pemrograman server side. Jadi kita tidak bahas tentang cara installnya maupun cara penggunaan dari si servernya. Nanti ada pembahasan sendiri ya. Jadi kita mulai memahami otak di balik website. Nah, di sini ada pengenalan tentang pemrograman server side atau sisi server, dan juga menggunakan bahasa PHP untuk pemula, bahasa PHP. HTML apakah berjalan di sisi server? HTML itu lebih ke client side. Jadi HTML sendiri kalau dibilang itu apakah sebuah bahasa pemrograman, kalau menurut saya pribadi HTML itu lebih kepada bahasa tampilan. Jadi kita bisa mengotak-atik HTML itu untuk melakukan atau memberikan tampilan yang bagus dengan adanya CSS di dalamnya. Jadi HTML-nya sendiri akan membuat si bahasa program ini bisa tampil di browser, ya kan? Karena kalau di website nggak ada browser ya nggak bakalan bisa jalan. Browser itu apa? Modelan seperti Chrome, Opera, Mozilla. Kalau di iOS namanya apa namanya? Kalau di iOS untuk browsernya Safari ya. Jadi Safari untuk di iOS. Itu untuk Chrome. Jadi apa itu pemrograman server side? Kita masuk ya. Jadi kita akan membayangkan sebuah restoran di mana kalian sedang memesan makanan. Kemudian ada dua bagian penting di dalam sebuah restoran itu. Yang pertama adalah bagian depan, digambarkan dengan di situ ada piring, sendok, dan garpu, jadi penyajian. Dan juga di bagian belakang adalah dapurnya atau tukang masak si koki, back end atau server side-nya. Jadi kita nggak perlu tahu juga sebenarnya gimana dapur itu berjalan atau cara memasaknya gimana. Kalau kita
di sebuah restoran yang penting adalah output hasil masakannya, kita bisa menikmatinya, kan seperti itu. Contohnya ya seperti ini, kalian hanya bisa menikmati apa yang tersajikan di sini tanpa harus memikirkan sumber halaman atau dapur yang dituliskan atau dimasak, disajikan di belakang. Jadi ini server side-nya, oke? Ya. Bagian depan atau front end ini seperti menu dan meja makan di restoran. Kalian sebagai pengguna atau user akan melihat menu, memilih makanan, menunggu di meja. Kemudian semua yang kalian lihat dan sentuh di layar komputer atau HP kalian itu adalah bagian depan atau front end. Nah, ini namanya front end. Kemudian ada lagi namanya back end atau bagian belakang. Kemudian dia berada di sisi server atau server side. Ini seperti dapur dan juga juru masak atau koki di restoran tersebut. Ketika kamu ketika kamu memesan, si koki di dapur atau server akan menyiapkan makananmu. Server side adalah kode yang bekerja di dapur internet. Dapur internet mengurus semua permintaanmu. Jadi respon semua, kalau si server namanya respon, kalau kalian berarti namanya permintaan. Bahasa Inggris permintaan apa ya? Boleh bantu? Astagfirullahaladzim, namanya adalah request. Nah, kita merequest, kemudian si server akan merespon. Ya, dan seperti itu. Jadi, pemrograman sisi server adalah cara kita memberitahu koki atau server apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengunjungi website kita. Website yang dinamis tentunya, ataupun statis juga boleh. Mengapa kita butuh server side atau sisi server? Yang pertama adalah server side itu sangat penting untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan langsung di dalam browser ini. Jadi kalau kita melihat seperti ini, tetapi ada lagi di balik layarnya adalah bahasa-bahasa PHP yang harus kita sisipkan di dalamnya. Seperti untuk kebutuhan, meskipun sekarang di JavaScript bisa ya, tapi untuk penyimpanan data pun juga sudah bisa di JavaScript, lebih dinamis. Tetapi kalau untuk keberlangsungan jangka panjang, itu kita membutuhkan yang namanya database management system, yang mana nanti bisa menggunakan MySQL atau yang lain, DB, MariaDB, dan lain sebagainya itu untuk penyimpanan data kita. Jadi bukan hanya sementara, tapi bisa kita panggil dan lain sebagainya. Yang pertama adalah login pengguna, user credential. Mengecek apakah nama pengguna dan kata sandi kamu benar. Ini bisa dilakukan di sesi server. Jadi dari database akan kita cocokkan dengan yang dimasukkan, dengan username ini, email ini, password ini, apakah benar dengan yang ada di database, itu akan dicocokkan. Jika tidak cocok ya berarti kita tidak boleh masuk. Kalau cocok kita boleh mengakses. Nah itu tadi ya, request dan juga respon, boleh atau tidak. Kemudian kita bisa menyimpan data, menyimpan postingan berbentuk string, karakter, tulisan, kemudian foto berbentuk gambar berarti ya di sana, kemudian atau informasi lain ke database yang kita siapkan. Transaksi online, pembayaran ya otomatis ada database juga kan di sana. Kemudian pesan pribadi, menerima pesan di aplikasi chat. Apakah di sisi browser mampu di JavaScript mungkin mampu menampung segitu besar? Yang ada adalah respon dari browser yang bakalan menjadi sangat-sangat overload atau lama sekali. Jadi kita menggunakan adanya database untuk pemanggilan pesan-pesan atau informasi yang dibutuhkan tadi. Kemudian membuat sebuah konten dinamis dalam sebuah website. Kita akan menampilkan informasi yang berbeda untuk setiap pengguna. Misalkan nama kamu di halaman profil, nggak mungkin kan nama saya yang ada di halaman profil IG ataupun Facebook ataupun yang lain di sosial media kamu. Ketika kamu melakukan atau login menggunakan email atau user pengguna dan juga password yang kalian miliki sendiri, nah kan itu dinamis, berarti kamu punya satu halaman sendiri di sana, dan itu bisa dilakukan oleh sisi server. Keamanan juga
melindungi data penting agar tidak bisa dilihat secara langsung atau diubah sembarangan. Tetapi metode-metode hacking ya semakin berkembang ya. Kita juga sebagai programmer yang mengedepankan juga keamanan data, kita juga harus terus mengupgrade tentang sisi-sisi yang lain juga yang harus kita tutup kelemahan-kelemahan dari sistem jaringan atau sistem server kita itu. Kemudian kita akan mengenal tentang bahasa PHP. Bahasa PHP atau mengenal PHP sebagai bahasa server yang ramah. PHP itu gambarnya kayak gajah. Memang dia gambarnya mukanya gajah, nggak tahu kenapa. Apa itu PHP ya? Saya sendiri nggak tahu. Coba kita lihat. Panjangan dari PHP. PHP.2 Hypertext Preprocessor. Inilah PHP ya, kalian bisa baca sendiri nanti. PHP adalah suatu bahasa pemrograman server-side atau di sisi server yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Banyak website besar, Facebook, dibuat dengan PHP di awal mulanya. Semuanya ya. PHP itu seperti bahasa rahasia yang dimengerti oleh koki atau server kita. Konsep-konsep dari PHP sederhana saja. Untuk menampilkan layar, kalau di browser ketika server belum berjalan ya akan tampil seperti ini ya. Nah, kalau server sudah berjalan dia akan kosong putih dan hanya menampilkan halo dunia, selamat datang, dengan tag dari HTML H1 yaitu dia header 1, header yang paling besar, menampilkan selamat datang. Ini nggak ada BR, berarti dia langsung jadi satu. Tapi H1 ya dia akan turun ke bawah. Perintah echo di PHP itu seperti printer untuk web. Dia akan mencetak tulisan atau angka langsung ke halaman web yang kamu lihat di browser. Nih, untuk perintah echo. Kemudian ada lagi, untuk struktur penulisan bahasa PHP seperti ini, dimulai dari buka kurung siku, kemudian tanda tanya PHP. Kalau di seri yang lama tidak usah tulisan PHP. Seri yang sekarang menggunakan PHP. Kemudian enter ya, echo. Kalau di dalam string itu harus dimulai dengan tanda petik, kemudian ditutup juga tanda petik untuk string, dan harus diakhiri setiap baris dari perintah PHP dengan titik koma. Baris kedua juga sama. Echo akan melakukan penampilan di sisi browser apa yang akan ditampilkan di dalam string sini, di dalam tanda petik ini. Dia mengisi H1 tag dari HTML tentang header 1, header itu yang paling besar, boldnya ya kan, header 1, kemudian diisi dengan selamat datang, ditutup dengan tanda titik koma. Selesai. Ini untuk membaca PHP. Ada juga variabel. Variabel itu ibaratkan kotak penyimpanan untuk informasi. Kamu bisa menyimpan nama, angka, ataupun apapun di dalamnya lalu menggunakannya nanti. Contoh di sini ada variabel nama yang dimulai untuk penulisannya dimulai dengan string atau tanda $. String nama. Jadi di sini kalau menyebut variabel nama, isinya apa? Variabel nama dia ada string. Dimulai dari ini ya, string. Dengan tanda petik awal Budi. Jadi nama ini berisi Budi, tutup tanda titik koma ini tutup baris, jadi akhir baris. Kemudian string umur atau variabel umur, dia akan berisi angka 10, berarti dia bukan menggunakan string lagi tapi menggunakan integer untuk number. Jadi nanti ya ada integer itu apa, kemudian di tipe-tipe data dan juga variabel. Kemudian kita masuk ke echo-nya, menampilkan nama saya, kemudian ini kita panggil. Di sini kita panggil string nama atau variabel nama, kita panggil di sini. Jadi nanti biar tampil nama saya Budi, spasi, dan umur saya 19. Ya, kita panggil. Kondisi juga ada di PHP. Kondisi itu seperti membuat keputusan. Jadi PHP bisa melakukan sesuatu dengan jika.
jika, jadi ada sebuah syarat yang terpenuhi dan akan melakukan hal-hal yang lain jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Contohnya di sini adalah ada variabel nilai dengan isi 85, kemudian ada sebuah syarat. Ketika kamu lulus dan kamu tidak lulus. Ketika kamu lulus, maka syarat pertama adalah jika variabel nilai isinya atau bernilai lebih besar sama dengan 70, jadi kalau dia 85 berarti otomatis dia masuk ke syarat yang ini, tidak syarat yang ini. Syarat yang ini akan terabaikan. Tetapi kalau ini misalkan kita tulis 35 ataupun 69, kalau 70 kan sama dengan ya. Nah, ini nanti masuk ke operator. Ini masuk ke operator ya nanti dulu. Jadi masuk mana tadi? Oke. Jadi jika syarat yang kedua adalah ketika ini 35 misalkan, jika variabel nilai lebih besar sama dengan 70, apakah terpenuhi? Nilainya sebenarnya variabel nilai isinya 35. Oh, berarti enggak. Ini kan di bawah dari 70. Ini tidak terpenuhi, tetapi dia langsung mengeksekusi yang di sini. Kamu belum lulus selesai. Jangan lupa setiap baris diakhiri dengan titik koma. Ini satu baris, tetapi penulisannya seperti dua baris seperti ini ya. Jadi untuk if dia harus ada satu kondisi, ya kan? Jika ini harus ada satu kondisi di dalam kurung, kemudian isi dari kondisi tersebut adalah ini. Jika ini terpenuhi, dibuka kurung kurawal, apa kondisi yang akan terjadi jika ini terpenuhi? Ini. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Jika kondisi awal tadi tidak terpenuhi, ngapain? Else yang lain, dibuka tutup kurung kurawal, maka kondisi ini yang akan terpenuhi. Ya, seperti itu cara membacanya. Looping sama. Looping itu untuk pengulangan, seperti mengulang tugas. Jadi looping ya pengulangan sampai bisa jadi looping ini unlimited ataupun kita bisa limit. Jadi ada pembatasan. Ya, PHP bisa mengulang perintah berkali-kali tanpa harus menulisnya berulang. Contoh ini adalah menulis ini pengulangan ke sampai berapa kali, 1000 kali bisa tanpa harus menulis ini eko copy paste sampai 1000 tanpa harus seperti itu bisa. Jadi dengan adanya for, dengan menggunakan for, jadi semua syarat ada di dalam kurung ya. Kalau tadi if, ini for di dalam kurung. Kemudian jika syarat ini ada pengulangan ini, maka apa yang terjadi, kondisi apa yang harus dilakukan ya ini. Nah, cara membacanya seperti ini. Ada sebuah variabel i, di mana i ini bernilai 1. Kemudian ada variabel i juga nantinya. I ini adalah variabel paling rendah, paling min. Kemudian ini ada variabel maksimalnya. Variabel i akan menyentuh atau ditentukan jika variabel i, nggak usah if tapi ya. Jadi bacanya gimana? Bacanya gini. Variabel i kita tentukan 1 untuk mulai berjalan. Kemudian kita menentukan lagi variabel i di mana i ini bernilai kurang dari sama dengan 3. Berarti kurang dari sama dengan 3, menyentuh angka 3, tetapi tidak lebih dari 3. Ya, menyentuh angka 3 tapi tidak lebih dari 3, maka yang dilakukan adalah i bertambah. Jadi dia akan mengulang. Eko ini pengulangan ke i dimulai dari 1. Oh, masih 1. Belum ke 3. Dia akan melakukan lagi balik. Kan ini plus ya. Ini nambah. I-nya nambah jadi 1 ditambah 1. Plus itu i plus 1. I plus 1. 1 plus 1 ya kan gitu. Ini tadinya 1 ditambah 1 jadi 2. Looping kan gitu kan, looping ngulang. Jadi dari sini seret looping. I1 ditambah 1 jadi sekarang I2 kita akan tulis, oh I-nya masih di bawah 3. Nah, gitu kan. Oh, masih di bawah 3. Oke, saya akan tambah lagi I-nya. Jadi ini tadi 2 tambah 1 jadi 3. Dia akan nulis lagi, ini pengulangan ketiga.
I-nya sama dengan 3, oh masih 3 karena sama dengan, bukan lebih kecil saja. Kalau lebih kecil saja akan selesai. Oh masih 3, berarti ditulis lagi. Ini pengulangan ketiga, I-nya plus. Jadi I-nya plus 1 lagi. Karena ini tadi 3 berubah menjadi 4. Dicek lagi. I sama dengan 4, loh. Oh, sudah melebihi dari 3 ini. Stop, jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu untuk membaca for. Oke, nah seperti itu untuk cara membaca for-nya. Kita akan coba sendiri contoh kode PHP sederhana. Ini adalah contoh bagaimana PHP bisa membuat halaman web yang berbeda tergantung waktu. Ingat, kode ini akan berjalan di dapur server dan hasilnya akan dikirim ke browsermu. Jadi ada sebuah file PHP, meskipun ini HTML, tapi filenya adalah PHP. Kita akan mengecek selamat pagi, siang, atau malam, ya. Jadi ini bukan berjalan di sini, tapi ibaratkan ini berjalan di sebuah server PHP. Maksud saya sebuah server, bukan server, server yang ada bahasa pemrogramannya PHP. Server nanti juga banyak, ada 2 ya, server ada banyak sebenarnya, tapi yang lebih dipakai adalah 2, Apache sama Nginx, Nging. Nah, kita lihat kalau di sini ada ini. Nah, tadi kan penulisan PHP, yang ini tidak, ya kan? Nah, jika nama pengguna petualangan, kita akan menentukan yang pertama adalah variabel nama pengguna. Kita lewati dulu yang HTML langsung ya. Nama pengguna petualangan cilik, kemudian variabel nama pengguna ya. Variabel jam sekarang, kita akan mengambil jam sekarang jam 9 malam, setengah 10, mengambilnya 0 sampai 23. Kemudian dia akan mengeprint atau menampilkan nama pengguna, yaitu si petualangan cilik. Kemudian menampilkan jam. Jika jamnya di atas jam 12, di bawah jam 12, maka selamat pagi. Jika jamnya, ada else if lagi ya, di bawah 18 berarti selamat sore, 6 malam, 6 sore ya. Kemudian yang lainnya berarti dia di atas dari 18, di atas dari 17, karena 18 ini masih masuk ke 17 ya. Di atas dari jam 17 atau 18 ke atas maka masuk malam. Kita lihat untuk hasilnya, kita akan klik. Selamat malam, saatnya beristirahat. Halo petualangan cilik, selamat malam, saatnya beristirahat. Ini satu contoh. Nanti di saat pengecekan coding dia tidak akan muncul, hanya muncul untuk HTML-nya saja. Oke, lebih dari 20 menit terus. Tak kirain cuma 10 menit loh. Nggak apa-apa, kita akhiri dulu. Nanti setelah ini kita lanjut ke compiler, interpreter. Jadi inilah untuk bahasa pemrograman server side atau sisi server, yang mana ada 2 sisi, client side dan juga server side. Oke. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanya-tanyakan boleh komen. Jangan lupa like sama subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.